Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmadani dari Prodi PGSD akan membuat tugas video tentang lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Pertama, proses lahirnya Pancasila merupakan perjalanan panjang yang penuh pemikiran dan semangat persatuan para tokoh bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan tahun 1945. Awalnya, pada masa pendudukan Jepang, dibentuk sebuah badan bernama BPUPK untuk mempersiapkan dasar dan bentuk negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas negara secara lisan dan tulis. Kemudian Suyotomo menyampaikan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan. Puncaknya pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dibentuklah PPKI untuk menyempurnakan struktur negara. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan pembahasan tentang Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dari wilayah Indonesia bagian timur. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama, dibentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara secara lebih sistematis. Panitia ini kemudian menghasilkan sebuah naskah penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta tercantum 5 sila. Namun sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini sempat menimbulkan perdebatan pendapat karena dianggap belum mencerminkan keberagaman seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang yang sama, PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana rumusan Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, lahirlah Pancasila bukanlah hasil dari pemikiran satu orang saja, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan para tokoh bangsa yang mengutamakan persatuan, sehingga mampu menjadi dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, proses lahirnya Pancasila memberikan pelajaran bahwa sebuah bangsa yang besar tidak dibangun dari perbedaan yang dipertentangkan, tetapi dari kemampuan untuk menyatukan perbedaan tersebut. Para tokoh dalam BPUPK hingga PPKI menunjukkan sikap saling menghargai pendapat, terbuka terhadap kritik, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Perubahan rumusan dalam Piagam Jakarta menjadi bukti bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada mempertahankan ego kelompok. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai dari proses lahirnya Pancasila, generasi muda dapat menjadi pribadi yang bijak, toleran, dan mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di era digital,
perbedaan pendapat sering muncul di media sosial dan kadang menimbulkan konflik. Generasi muda dapat meladani sikap para tokoh bangsa dengan berdiskusi secara santun, menghargai keberagaman, dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, semangat gotong royong dan persatuan juga penting untuk menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.